Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Ayyuhal hadirin wal hadirat, sha'imin was sha'imat, rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Muhsinin yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, ba'da zuhur ini kita dapat duduk bersama setelah kita melaksanakan salat fardu zuhur berjamaah. Semoga apa yang kita niatkan dari rumah, langkah kaki serta tangan tangan bapak-bapak ibu-ibu ke masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebanding pahalanya dengan bersedekah. Apa kata Nabi? Wa bi kulli khutwatin tamsiha ila shalah shadaqah. Setiap langkah kakinya kita ke masjid, ke musalla, ke langgar, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya sebanding dengan bersedekah. Alhamdulillah. Bersalawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan senantiasa kita bersalawat dan salam kepada Nabi, mudah-mudahan di akhir kelak nantinya kita semua kaum muslimin kaum muslimat mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang besar yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun judul tausiah kita ba'da zuhur ini adalah Ramadan, saat yang tepat kita berbagi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbagi di sini maksudnya berbagi dengan sesama, dermawan, bersedekah, berinfak di saat waktu dan tepat, yaitu di saat bulan Ramadan. Apa kata Nabi dalam kitab Minhajul Muslim? Afdhalus shadaqah shadaqatu fi Ramadan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Seutama-utama bersedekah adalah bersedekah di bulan Ramadan. Waktu yang tepat, saatnya kita tepat beribadah berupa bersedekah, berbagi, berinfak. Bahkan Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita, man fattara sa'iman, siapa yang memberi perbukaan orang yang akan berbuka, kana lahu ajrun, ia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang dia beri perbukaan, la yanqus, tanpa mengurangi pahala orang yang dia beri. Bahkan Nabi Muhammad SAW, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. Pada Rasul
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadul bil khair minar rihil mursalah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari wal Muslim. Dari Ibnu Abbas, Allah Ta'ala meridainya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad adalah orang yang paling dermawan. Apatah lagi dia dermawannya di bulan Ramadan melebihi bulan-bulan yang lainnya. Ketika malaikat Jibril mendatangi beliau, menjumpai beliau setiap malam, mengajarkan Al-Quran, tadarus Al-Quran, sungguh Rasulullah SAW manusia yang paling baik, yang paling dermawan, bagaikan angin yang berhembus kencang. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat Ramadan inilah saat yang tepat bagi kita untuk berbagi, memperhatikan kaum muslimin yang duafa, yang lemah ekonominya. Apatah lagi kita memberikan takjil perbukaan kepada saudara kita, atau masjid-masjid yang dalam pembangunannya, seperti Masjid Al-Muqsid ini Pak, sedang membangun ya di bawah lantai dasar, ya kaca sudah alhamdulillah sudah terpasang ya, berkat impak bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Inilah aset yang kita banggakan nantinya di akhirat. Aset di dunia ini akan kita tinggalkan. Aset yang abadi adalah impak, sedekah, derma yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita bagikan kepada orang lain atau di jalan Allah, tidaklah mengurangi harta kita, bahkan menambah harta kita. Apa kata Nabi? Ma naqasat sadaqatun min mal. Apa saja yang engkau infakkan tidaklah mengurangi hartamu. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Sabah. Apa kata Allah? Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Apa saja yang kalian infakkan, Allah akan menggantinya dari lebih baik dari apa yang kita infakkan, lebih baik dari apa yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah Masjid Al-Muqsidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, momen 30 hari Ramadan ini jangan kita abaikan. Momen 30 hari Ramadan ini jangan kita lewatkan dari berimpak. Tak bisa kita berimpak di ba'da tarawihnya, bisa kita berimpak di subuh harinya. Bahkan kalau kita berimpak di subuh hari lebih afdal. Bahkan para malaikat mendoakan kita. Bapak-bapak, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah bahagianya kita sekiranya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari mendapatkan doanya para malaikat ketika kita berimpak. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin yusbihu al-ibad fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti munsikan talafa. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah, Allah Ta'ala meridainya, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di suatu hari, di pagi hari seorang hamba, melainkan didatangi oleh dua orang malaikat yang zilani, turun ke langit dunia, fayaqulu, salah seorang di antara keduanya berkata, berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, gantilah apa yang dia infakkan ini
dari apa yang lebih baik. Ya Allah, berilah ganti yang terbaik dari apa yang mereka infakkan. Sebaliknya kalau kita kediput bakil, kikir, singgih, loket, koyong, apa kata malaikat kepada Allah dalam doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkan hartanya. Ya Allah, cabutlah keberkahan di dalam hartanya. Ini terulang kepada kita bapak-bapak, ibu-ibu. Doa malaikat yang baik kita rindukan, ataukah doa malaikat yang buruk, yang ngeri bagi kita yang kita idamkan? Tentu terpulang kepada kita. Tentu orang yang berakal sehat, mempunyai pemikiran yang matang, tentu dia akan menginginkan doa-doa para malaikat yang baik untuk dirinya. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah yang terbaik dari apa yang dia infakkan. Inilah yang kita rindukan bapak-bapak, ibu-ibu. Apalagi di bulan Ramadan yang mendoakan kita makhluk yang maksum, makhluk yang tak pernah bikin dosa, makhluk yang tak pernah dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendoakan kita. Alhamdulillah bapak-bapak, Ramadan tahun kemarin umpamanya kita berinfak dalam semalam hanya 10.000. Ramadan tahun ini tingkatkan 20.000. 10.000 anak yatim, 10.000 masjid. Ramadan tahun kemarin saya 1.000 setiap malam Ustaz, tingkatkan sekarang lebih daripada tahun yang kemarin. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kita berpikir berinfak itu mengurangi harta, tetapi berinfak itu akan menambah harta kita, menambah keberkahannya, menambah jumlahnya. Wa ma anfaqtum bi syai'in fa huwa yukhlifuhu. Apa saja yang kalian infakkan, Allah ganti. Allah ganti pasti. Nah, kalau kita percaya dengan Al-Quran, insya Allah. Terkadang kita banyak mengeluh, payah ini bu ya, ternyata dia pintu rezeki dia tutup. Ya, bahkan orang yang rajin berinfak ini akan memasuki pintu surga yang bernama Babus Shadaqah. Alangkah bahagianya kita bapak-bapak, ibu-ibu, Babu Ar-Rayyan dapat juga, Babus Shadaqah dapat juga, 2 pintu surga. Kata Nabi ada 8 pintu surga. Malamnya 8 pintu surga tak satu pun yang kita masuki. Babus Shalah tidak juga, Babus Siyam tidak juga, Babus Shadaqah tidak juga. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita pergunakanlah harta yang diberikan oleh Allah ini di jalan Allah, karena akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita di padang mahsyar 4 perkara. Salah satunya adalah harta yang kita miliki. Min aina iktasaba, dari mana didapatkan, wa ma anfaqahu, dan kemana dia gunakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya momen-momen Ramadan ini saat yang tepat bagi kita untuk meningkatkan infak, sedekah, suka berbaginya kita dengan sesama, dan apa yang Allah perintahkan kepada kita untuk membantu jalan Allah fi sabilillah. Orang yang berinfak ini Allah sediakan seluas langit dan bumi surga baginya. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas. Bersegeralah kalian menuju keampunan Allah seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan surga bagi orang yang betul-betul bertakwa. Ramadan melahirkan takwa. Siapakah orang yang bertakwa disediakan oleh Allah seluas langit dan bumi surga ini? Yaitu yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, orang yang berinfak
ketika senang dan susah. Susah saja berlimpah, apalagi dah senang. Kalau kita terbalik, ketika susah mau berlimpah, ketika senang lupa. Inilah kacang lupa dari kulitnya. Itulah qaul laknatullah. Terkadang kita berlimpah baru ketika sakit. Kalau dah sakit baru berlimpah. Itu bukan limpah, itu namanya nazar. Ya Allah, kalau tak nisuk, kalau sehat nisuk, ya Allah, lima nazar 10.000, 1.000, 1 juta. Tak sakit-sakit, tak ada limpahnya. Maka bertanyalah sahabat kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, kapan limpah terbaik itu ya Rasul? Apa limpah yang elok dulu? Apa kata Nabi? Anta sahihun, engkau berlimpah ketika sehat. Bukan berarti ketika sakit tak boleh berlimpah, boleh. Tapi kita berlimpah tidak menunggu sakit. Kalau kita berlimpah menunggu sakit, ya sakit dulu baru berlimpah. Dan tak sakit-sakit tak ada berlimpahnya. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Sehat dan sakit tetap kita berlimpah sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, Allah sediakan seluas langit dan bumi bagi siapa? Wal kadziminal ghaiz, orang yang menahan emosi. Ini sama-sama berat. Berlimpah itu berat juga. Makanya Allah sediakan seluas langit dan bumi pahalanya. Betapa banyak orang punya harta, ya, finansial, namun berlimpah ini berat di hatinya, menganggap berkurang hartanya. Padahal berlimpah ini mendatangkan keberkahan dan menambah jumlahnya. Wal afina linnas, yang ketiga wal afina linnas, orang yang disediakan oleh Allah surga seluas langit dan bumi ini, itu orang-orang yang suka memberi maaf. Memberi maaf memang berat juga. Orang bikin kesalahan sama kita, fitnah kita, kunci kita, ya tak, riba kita, dicacinya kita, dihinanya kita, berat untuk memberi maaf. Maka karena beratlah Allah sediakan seluas langit dan bumi surga untuknya. Hendaknya dengan adanya momen Ramadan 30 hari 30 malam, marilah kita gunakan saat yang tepat untuk berinfak di bulan Ramadan ini. Kata Nabi, nabilah manusia yang paling dermawan di antara dermawan yang ada di bulan Ramadan. Ajwadun nas, yang paling dermawan. Maka gapailah Ramadan ini dengan menggapai surga seluas langit dan bumi, dan pahala dilipat gandakan oleh Allah di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Fa'tabiru subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum